Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik semua. Putri pada pagi ini akan memberikan materi koordinat kartesius. Kita masuk bab 2 ya. Nah, di dalam matematika, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi atau letak suatu titik pada sebuah bidang koordinat ya. Nah, bidang koordinat terdiri atas dua buah yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik pusat koordinat 0,0 ya. Garis yang tegak disebut garis Y. Nah, di sini ada titik pusat ya, titik pusat koordinat yaitu 0,0 ya. Garis tegak itu disebut dengan garis Y ya. Sedangkan garis lurus disebut dengan garis X. Garis X dan garis Y disebut sumbu koordinat. Nah, bidang koordinat yang demikian itu disebut bidang koordinat kartesius. Nah, pada bidang koordinat kartesius letak titik dinyatakan oleh pasangan X dan Y ya. X disebut apsis, sedangkan Y disebut ordinat. Nah, bilangan X itu atau disebut juga apsis itu menyatakan jarak suatu titik dari sumbu Y ya. Kemudian bilangan Y atau ordinat itu menyatakan jarak suatu titik dari sumbu X. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, ini gambarkan koordinat titik A 2,3, B negatif 3,4, C negatif 2, negatif 3, D 3, negatif 5 pada bidang kartesius ya. Pada bidang kartesius. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Nah, kalian harus ini Putri pakai kertas berpeta ya, biar rapi, kemudian biar jaraknya sama ya antar titik ya. Kalau kalian menggambar itu harus sama ya, antara 1, 2, 3, 4, 5 itu jaraknya harus sama ya. Misalkan 1 cm harus 1 cm semua. Nah, kita di sini disuruh menggambarkan koordinat ya. Ingat ya. X, Y titik koordinat itu dilambangkan ya, titik koordinat dilambangkan dengan X, Y. Yang angka yang depan adalah X, angka yang belakang adalah Y. Nah, kita masuk ke contoh A ya. Nah, sebelum masuk contoh A, dalam menggambar ya koordinat kartesius atau ini sumbu X ya, sumbu X yang ke kanan itu positif ya nilainya. Ini nilainya positif. Kemudian sumbu X yang ke kiri itu nilainya adalah negatif. Kemudian sumbu Y yang ke atas ya, yang atas ini. Kalau dilihat dari sini ya, titik pusatnya kan sini. Titik pusatnya sini ya, 0,0 di sini. Kalau X itu yang ke kanan itu nilainya positif, X ke kiri nilainya negatif, Y itu sini ke atas itu nilainya positif, Y ke bawah nilainya negatif. Nah, angka 1 dimulai dari dekat titik pusat koordinatnya. Nah, ini titik pusat koordinatnya, jadi sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ini sampai tak terhingga ya, diingat ya. Ke kanan dan ke atas adalah positif, ke bawah dan ke kiri adalah negatif ya nilainya. Memulai angka satunya dari titik pusat koordinat ini ya, dari sini, dekat sini ya, jangan sampai salah. Nah, kita akan menggambarkan titik
titik A 2,3. Nah, titik A 2,3 ya, 2,3 berarti ini 2,3. Nah, berarti ini adalah X-nya 2, Y-nya adalah 3. Nah, X-nya yang positif di sini ya. Nah, ini di sini. Ini ya. Nah, tarik aja garis ya. Kemudian Y-nya adalah 3. Y-nya positif ya, 3 berarti di sini. Nah, tarik garis ini sampai bertemu kedua titik itu ya. Nah, ini ditarik garis. Nah, pertemuannya di sini kan. Ini adalah titik A ya. Nilainya 2,3. Kemudian B itu negatif 3,4. Itu berarti X-nya adalah negatif 3, Y-nya adalah 4 ya. X-nya negatif 3, tandai di sini. Nah, tandai aja dulu ya. Y-nya adalah 4 ya, Y-nya 4 berarti sini. Nah, ini di sini ya, 4, Y-nya 4. 1 2 3. Ini 4 titik. Nah, ini dibuat garis pertolongan biar ketemu. Nah, ini perpotongannya ini adalah titik B negatif 3,4. Kemudian yang C negatif 2, C sama dengan negatif 2, negatif 3. X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah negatif 3 ya. X-nya negatif 2. X negatif 2 ya. Harus di sini cari X negatif 2 berarti di sini. Y-nya negatif 3. Nah, di sini ya. Y-nya negatif 3. Nah, ini ditarik garis. X-nya negatif 2 ya. Nah, garis pertolongan ini perpotongannya adalah titik C yaitu negatif 2,3. Kemudian titik D 3, negatif 5 berarti X-nya 3, Y-nya adalah negatif 5. X-nya 3 di sini. Nah, Y-nya adalah negatif 5. Nah, di sini. Nah, ini adalah titik D yaitu 3, negatif 5 ya. Seperti ini cara menggambarkan koordinat titiknya pada bidang kartesius. Nah, ini pada bidang kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran ya. Ini adalah kuadran 1, ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, jangan sampai lupa ya. Paham? Nah, semoga kalian paham. Kita masuk contoh yang kedua. Nah, seperti ini, perhatikan bidang koordinat berikut ya. Di situ ada titik A, B, C ya. Kalian disuruh menentukan titiknya ya, titiknya berapa disuruh membaca. Titik A itu X-nya berapa, Y-nya berapa ya. X-nya di sini berapa? Nah, lurus dari A adalah X-nya 5. Tulis saja 5, jangan kebalik ya, X dulu ya. Y-nya berapa di sini? Nah, Y-nya adalah negatif 5 ya. Ini terletak pada kuadran 1 ya. Kemudian titik B, X-nya berapa? Lihat dari gambar aja kan kelihatan. Nah, ini lurus berapa X-nya? Lurus negatif 2. Kemudian Y-nya lurus negatif 5 ya. Titik C ini terletak pada kuadran, ini kuadran 1 ya, ini kuadran 2, ini terletak di kuadran, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Titik C dilihat X-nya lurus apa? X-nya lurus 4, Y-nya lurus negatif 2. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Semoga kalian paham. Nanti ada tugas ya. Putri tutup.
Putri akhiri ya pelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.